Ya, terima kasih. Adik-adik udah boleh hadir pada saat ini untuk mengikuti perkuliahan yang mau Ibu sampaikan. Adik-adik merah semuanya ya, semangat semuanya. Iya, semangat dulu. Oh, benar tuh. Berarti benar-benar nyata ya, seperti 71 kerja nyata. Iya. Intermezzonya sekedar saja. Sebelumnya Ibu mau bertanya, ada yang sudah mengenal Ibu atau yang sudah pernah ketemu dengan Ibu? Belum. Iya, belum. Di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di sini saya akan membawakan mata kuliah ASKEP 5. Di sini kita ada satu tim 3 orang. Ini Ibu materi yang ke-9. Yang 2 udah kelar ya. Ini nanti akan di-UAS, materi UAS. Materi ke-6 sampai ke-12 itu adalah materi yang mau di-UASkan. Saya ada masuk di sini yaitu PWS ini ya. Terlebih dahulu saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Elbina Sihombing. Satu, saya sudah menikah. Saya memiliki anak 3 orang. Ada yang perlu ditanyakan? Ibu aslinya dari mana, Bu? Aslinya saya dari Medan. Terima kasih. Seperti harapan adik-adik sekalian menerima materi, demikian harapan saya juga. Kira-kiranya kita sama-sama mempunyai keuntungan pada saat penyampaian materi ini, adik-adik bisa menerimanya dengan baik. Kalau kira-kira kecepatan, nanti adik-adik bisa menyampaikan kecepatannya. Ya, saya mulai saja. Di sini saya mau bertanya sebelum Ibu melanjutkan, pernah dengar PWS kah tidak? Pernah. Oh, pernah. Ya, kita sudah tingkat 3 pasti. Adik-adik sudah pernah dengar, apalagi sudah pernah ini ya, ke lapangan, mungkin terjun ke puskesmas, ke klinik, ke rumah sakit. Pada saat adik-adik di KIA itu paling sering dengar tentang PWS. Di sini akan saya sampaikan tentang apa sih itu PWS, pengertian, tujuannya, indikatornya, batas-batasannya ya. Di sini gua akan menyampaikan apa itu pengertian daripada PWS KIA tersebut. Di sini PWS KIA itu adalah suatu alat manajemen program KIA untuk memantau cakupan pelayanan KIA di suatu wilayah yang meliputi puskesmas. Puskesmas itu ada di kecamatan, yaitu secara terus-menerus sehingga dapat dilakukan tindak lanjut yang cepat dan tepat terhadap desa dengan cakupan pelayanan KIA yang masih rendah. Ini pengertian ini bukan hanya sembarangan. Ini sudah ditetapkan oleh Depkes tahun 1994. Kalau ada juga pengertian PWS itu mungkin katanya aja, tapi secara intinya itu pengertiannya semua adalah suatu alat ya untuk menentukan monitoring daripada puskesmas tersebut. Di sini Ibu akan menyampaikan seperti tadi tujuan daripada PWS itu. Kita tahu kalau kita melakukan suatu program itu pasti ada tujuannya, yaitu tujuan khusus dan tujuan umum. Apa sih tujuan daripada PWS itu secara umum? Di sini gua akan menyampaikan tujuan umum daripada PWS adalah untuk meningkatkan jangkauan dan mutu pelayanan KIA di wilayah kerja puskesmas melalui pemantauan cakupan pelayanan KIA di setiap desa secara terus-menerus. Tujuan yang kedua daripada umumnya adalah meningkatkan pemantauan cakupan dan pelayanan setiap wilayah kerja secara terus-menerus dalam rangka meningkatkan jangkauan dan mutu pelayanan daripada puskesmas tersebut. Secara khususnya adalah memantau cakupan pelayanan KIA yang dipilih sebagai indikator secara teratur maksudnya dalam ini bulanan maksudnya dan terus-menerus untuk setiap desa. Apa saja yang dinilai? Yang pertama adalah menilai kesenjangan antara target yang ditetapkan dan pencapaian untuk setiap desa. Yang kedua, menentukan urutan desa atau wilayah prioritas yang akan ditangani secara intensif berdasarkan besarnya kesenjangan antara target dan pencapaiannya. Yang ketiga yaitu merencanakan tindak lanjut dengan menggunakan sumber yang tersedia dan yang dapat digali. Yang berikutnya tujuannya adalah membangkitkan peran penolong setempat dalam menggerakkan sasaran dan mobilitas sumber daya. Di sini adalah disampaikan tadi membangkitkan peran penolong. Di sini adalah kita sebagai bidan.
Di sini kita peran sebagai bidan menggerakkan suatu sasaran dan mobilisasi sumber daya. Yang berikutnya adalah memperoleh gambaran tentang masalah-masalah yang menghambat pelaporan data dari kabupaten atau kota. Maksudnya di sini adalah tujuannya adalah seandainya apa sih penghalang-penghalang sehingga kegiatan yang dilakukan oleh kita seorang bidan itu dapat diselesaikan. Makanya dapat di sini nanti kita sampaikan melalui PWS ini. Yang berikutnya adalah memantau cakupan KIA yang dipilih sebagai indikator secara terus-menerus, yaitu secara bulanan. Biasa ini secara bulanan penilaiannya untuk setiap wilayah. Terakhir yaitu menilai kesenjangan antara target yang ditetapkan dan pencapaian sebenarnya untuk setiap kabupaten dan kota. Maksudnya di sini adalah sasaran. Sasaran daripada apakah sasaran itu mencapai target, apa kendalanya, gitu ya, secara tujuan khususnya. Di sini prinsip program KIA. Maksudnya program dari KIA itu adalah bagian daripada PWS tersebut. Yang pengelolaan program KIA bertujuan untuk memantapkan dan meningkatkan jangkauan serta pelayanan KIA secara efektif dan efisien. Pemantauan pelayanan KIA ini diutamakan pada kegiatan-kegiatan pokok, yaitu sebagai berikut. Mungkin adik-adik sudah memahami bagaimana tentang pemantapan pelayanan KIA itu ya. Di sini kita hanya mengupas, mereview kembali peningkatan pelayanan antenatal di semua fasilitas, pelayanan dengan mutu sesuai dengan standar menjangkau seluruh sasaran. Yang berikutnya, peningkatan pertolongan persalinan ditujukan kepada peningkatan pertolongan oleh tenaga kesehatan kebidanan secara bertahap. Yang berikutnya, peningkatan deteksi dini resiko tinggi atau komplikasi kebidanan baik oleh tenaga kesehatan maupun di masyarakat oleh kader dan dukun bayi, serta penanganan dan pengamatan secara terus-menerus. Yang berikutnya, peningkatan penanganan komplikasi kebidanan secara adekuat dan pengamatan secara terus-menerus oleh tenaga kesehatan. Berikutnya yaitu prinsipnya adalah peningkatan pelayanan neonatal dan ibu nifas dengan mutu sesuai dengan standar dan menjangkau seluruh sasaran. Kira-kira lewat prinsip program KIA ini, adik-adik sudah mengerti belum? Sudah mengerti ya. Jangan bosan ya, ini slide-nya nggak begitu banyak juga, sebentar saja. Nanti kita saling sharing, kira-kira dari yang Ibu sampaikan nanti kita tanya kembali. Di sini apa sih batasan-batasan daripada PWS KIA itu? Di sini batasan daripada PWS KIA itu adalah, maksudnya adalah batasan KIA itu meliputi, pertama adalah pelayanan antenatal, yang kedua penjaringan deteksi dini kehamilan beresiko, yang ketiga kunjungan ibu hamil, yang keempat kunjungan baru ibu hamil. Maksudnya di sini mungkin adik-adik bertanya sebagian, ada sebagian juga mengerti karena di sini kunjungan ibu hamil, kunjungan baru ibu hamil, di sini kunjungan ibu hamil dengan kunjungan baru ibu hamil itu berbeda. Kira-kira apa bu bedanya? Di sini kalau kunjungan ibu hamil, kunjungan baru ibu hamil itu adalah pertama sekali. Di sini adalah kunjungan pertamanya itu trimester pertama, ini namanya K1 ya. Nanti di sini kunjungan baru ibu hamil yang K1 ini berefek dan bertimbal balik, nanti kita bisa lihat dari PWS ini tentang kunjungan keempatnya. Apakah pada saat kunjungan dia pertama kali datang berpengaruh pada kunjungan keempatnya nanti? Baru kunjungan ulang. Yang keenam yaitu keempat, di sini yang Ibu sampaikan tadi, kunjungan yang pertama berpengaruh ke kunjungan yang keempat ibu hamil ya. Yang ketujuh kunjungan neonatal, yaitu begitu dia lahir pertama sekali, di situ sudah dikatakan dia kunjungan neonatal ya. Yang ke-8 cakupan akses, yaitu cakupan daripada yang
berhubungan dengan antara ibu dengan neonatusnya sesudah persalinan. Yang ke-9 cakupan ibu hamil atau yaitu tadi cakupan keempat ya yang ibu sampaikan tadi. Yang ke-10 sasaran ibu hamil. Yang ke-11 cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan. Maksudnya di sini kira-kira apakah tindakan yang dilakukan oleh bidan itu di suatu desa itu apakah ditangani oleh bidan atau ditangani oleh tenaga dukun. Yang keempat cakupan penjaringan ibu hamil berisiko oleh masyarakat. Di sini setiap bulannya kita sebagai bidan nanti kalau sudah terjun ke lapangan, teman-teman akan melaporkan semua batasan-batasan PWS kayak ini. Yang ke-13 cakupan jaringan ibu hamil berisiko oleh tenaga kesehatan. Yang ke-14 ibu hamil beresiko. Yang ke-15 cakupan kunjungan neonatal. Kira-kira dari batasan-batasan PWS kayak ini adik-adik semuanya sudah mengerti? Sudah. Nanti kalau adik-adik ke lapangan, tapi kalau umpamanya di klinik kayaknya ibu sudah terjunnya ini jarang dipakai, ini lebih didominankan di puskesmas. Nanti kalau adik-adik terjun penelitian ke puskesmas, ini nanti adik-adik akan melihat lembaran-lembaran PWS itu sendiri ya. Nanti di situ bagaimana cara menghitungnya, kira-kira ini berapa hari, bukan berapa hari pemasukannya, tetapi ini pelaporannya di akhir bulan. Jadi ini makanya tadi dibilang di situ kan suatu alat yang secara bulanan gitu ya. Apa sih indikator daripada PWS-KIA itu? Indikator pemantauan program KIA yang dipakai untuk PWS-KIA meliputi indikator yang dapat menggambarkan keadaan kegiatan pokok dalam program KIA. Ditetapkan 6 indikator dalam PWS-KIA, yaitu pertama, akses pelayanan antenatal yaitu cakupan K1, yang kedua cakupan pelayanan ibu hamil cakupan K4, cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan, penjaringan deteksi ibu hamil berisiko oleh masyarakat, penjaringan deteksi ibu hamil berisiko oleh tenaga kesehatan, cakupan pelayanan neonatal oleh tenaga kesehatan. Ini indikator dengan batasan-batasan itu hampir sama, tetapi ada bagiannya yang berbeda. Seperti tadi adik-adik bisa memperhatikan ya. Tapi kalau nanti adik-adik sekarang kan Google itu menyediakan ilmu yang sangat banyak. Apalagi sekarang kalau kita kreatif cekatan, sekarang kan Google itu apa yang kita minta itu tersedia. Daripada teman-teman buka buku sekarang, orang lebih malas membuka buku daripada Google. Jadi intinya itu kalau teman-teman nanti penasaran, kalau tidak mau bertanya, teman-teman bisa buka, adik-adik bisa membuka Google, nanti di situ apa perbedaan antara indikator dengan batasan-batasan daripada PWS KIA ya. Pada saat di PWS KIA nanti di situ adik-adik akan belajar membuat grafik penarikan untuk mengetahui status-status daripada ibu tersebut atau bayi tersebut. PWS KIA disajikan dalam bentuk grafik dari tiap indikator yang dipakai, juga menggambarkan pencapaian tiap desa dan tiap bulan. Dengan demikian, tiap bulannya dibuat 6 grafik. Jadi, adik-adik itu pada saat terjun ke lapangan nanti, itu akan membuat 6 grafik pada saat penghitungan pendataan PWS. Di antaranya itu grafik cakupan K1, grafik cakupan K4, grafik cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan, grafik penjaringan ibu hamil beresiko oleh masyarakat, grafik penjaringan ibu hamil beresiko oleh tenaga kesehatan, grafik cakupan neonatal oleh tenaga kesehatan. Semua itu dipakai untuk alat pemantauan program KIA, dapat dimanfaatkan juga sebagai alat motivasi dan komunikasi lintas sektoral. Maksudnya di sini lewat grafik ini nanti kita bisa melihat apakah cakupan di situ tadi target yang telah diprogramkan itu tercapai.
Kalau seandainya tidak tercapai, berarti kita memotivasi kita sebagai tenaga kesehatan, khususnya kita sebagai bidan, untuk lebih memperbaikinya. Jikalau sudah baik, kita lebih termotivasi lagi untuk lebih bagus. Langkah-langkah pokok dalam pembuatan grafik PWS kaya itu, apa sih langkah-langkahnya? Kita tidak hanya bisa membuat PWS kaya itu hanya meraba, tetapi kita harus mengumpulkan data dulu. Yang kedua, mengelola datanya. Jika kita sudah mengumpulkan data, disinilah kita manfaatnya bidan. Jikalau seandainya ibu itu tidak datang ke kita, berarti kita sebagai bidan harus datang menjemput bolanya. Bukan berarti ada bola di rumah si ibu tersebut, tetapi kita satu persatu rumah itu akan kita kunjungi. Di sini nanti ada kalau di puskesmas itu ada nanti kunjungan ulang. Secara sekarang itu yang secara rumah bersalin jarang sih bidannya pergi ke rumah pasien, tetapi dia pergi kalau ada saja dipanggil. Tetapi kita mau sebagai bidan-bidan yang mau berkualitas, bidan-bidan sekarang itu jangan kita mematahkan semangat bidan-bidan yang dulu ya, tetapi kita mau memanfaatkan seperti kata mereka itu bidan-bidan lama, senior-senior kita harus menjemput bola. Analisis dan tindak lanjut daripada PWS KIA. Grafik PWS KIA perlu dianalisis dan ditafsirkan agar dapat diketahui desa mana yang paling memerlukan perhatian dan tindak lanjut yang perlu dilakukan. Di sini kan kita sudah tahu dari sini, dari analisis ini pengertiannya. Tadi saya sampaikan bahwa lihat lewat daripada PWS itu kita melihat desa mana sih yang perlu perbaikan dalam segala status gizi, status kesehatannya, status keluarganya kita perhatikan di situ. Dari sini kita bisa melihat memperbaharui sehingga desa itu tidak seperti itu tapi lebih bagus lagi. Analisis grafik PWS kaya itu menentukan apa seperti tadi itu status gizi. Kita tahu status gizi itu ada status baik, status kurang, status cukup, dan status jelek. Tapi kita berharap lewat kita belajar PWS kaya dan teman-teman sebagai bidan yang siap untuk kalau sudah selesai nanti harapannya akan memperbaiki status-status keadaan gizi, kunjungan ulang, apapun yang bersangkutan dengan KIA itu akan lebih baik harapannya. Karena kita tahu kalau zaman dulu ya bidan itu tidak seberapa. Mengapa kata orang-orang mengapa ya angka kematian itu, kematian ibu dan kematian anak, angka morbilitas dan itu tidak pernah drop langsung menurun tetapi meningkat. Satu kendalanya kenapa ya? Sementara sekarang banyak bidan-bidan yang dicetak, sementara dulu bidan sedikit. Di sini kita tidak mau menyalahkan pendidikan, kita tidak mau menyalahkan persepsi orang, tetapi kita sebagai bidan yang siap, mungkin adik-adik punya pengertian, bidan itu jangan melihat ya bidan itu kaya ya. Memang sih kalau kita lihat bidan-bidan dulu itu kaya, tapi mereka kaya karena mereka mau bekerja, mereka mau memanfaatkan skill dan pengetahuan mereka, walaupun minim tapi mereka mempunyai niat dan semangat yang tidak pernah pantang menyerah. Jadi sekarang kita supaya kita menghapus itu, berarti adik-adik mau siap bekerja dimanapun berada. Percayalah, bersakit-sakit dahulu akan bersenang-senang kemudian, seperti bidan-bidan kita yang dahulu itu. Jadi citra bidan itu harus tetap seperti yang dulu. Rencana tindak lanjut daripada PWS kaya itu adalah bagi kepentingan program, analisis PWS kaya ditujukan untuk menghasilkan suatu keputusan tindak lanjut teknis dan non teknis bagi puskesmas. Keputusan tersebut harus dijabarkan dalam bentuk operasional jarak pendek untuk dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi sesuai dengan spesifikasi daerah. Rencana operasional tersebut perlu dibicarakan dengan semua pihak yang terkait. Di sini seperti yang saya sampaikan tadi itu, di sini kerjasama lintas sektoral dari hasil yang kita sampaikan tadi itu. Pertama, bagi desa yang berstatus baik atau cukup, pola penyelenggaraan pelayanan KIA
perlu dilanjutkan dengan beberapa penyesuaian tertentu sesuai dengan kebutuhan. Jadi kita sesuaikan dengan kebutuhannya, jangan kita timpang dari kebutuhannya, melenceng begitu ya. Desa berstatus kurang, terutama berstatus jelek, perlu prioritas untuk pembinaan selanjutnya. Perlu dilakukan analisis lebih mendalam serta dicari penyebab rendahnya atau menurunnya cakupan bulanan, sehingga dapat diupayakan cara penanganan masalah secara lebih spesifik. Intervensi dan kegiatan yang bersifat teknis, termasuk segi penyediaan logistik, harus dibicarakan dalam mini lokakarya puskesmas dan rapat dinas kesehatan untuk bantuan daripada tingkat kedua. Di sini maksudnya jikalau adik-adik nanti bertugas di puskesmas pembantu, adik-adiklah yang melaporkan PWS itu ke puskesmas induk. Jikalau ada kendala, nanti kita tenaga kesehatan bidan-bidan dari pusko itu akan melakukan lokakarya mini di puskesmas induk. Jikalau tidak terselesaikan, nanti puskesmas induk akan bertemu dengan langsung dari dinas kesehatan, gitu ya kira-kira. Intervensi dan kegiatan yang bersifat non teknis itu maksudnya itu untuk memotivasi pergerakan sasaran dan mobilisasi sumber daya di masyarakat harus dibicarakan pada rapat koordinasi kecamatan. Seperti yang saya sampaikan tadi, jikalau itu udah kita temukan bidan-bidan, tadi kan secara lintas sektoral, yaitu kita udah beremuk kepala puskesmas dengan bidan-bidan, nanti kita kembali ke kecamatan secara lintas sektoral. Ini materi yang terakhir ya, pelembagaan PWS KIA. Pelembagaan itu ada dasarnya, ada peraturannya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2000 tentang otonomi daerah untuk pelembagaan pemakaian PWS KIA. Itu masuk dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/1300 PUOD tanggal 10 April tahun 1990. Mudah-mudahan nanti kedepannya ada lagi perubahan yang lebih baik tentang pelembagaan PWS KIA. Yang kedua, langkah-langkah pelembagaan PWS KIA itu pertama itu menunjukkan petugas pengolahan data di tiap tingkat untuk menjaga kelancaran pengumpulan data. Maksudnya kita nanti akan tempatkan petugas-petugas yang siap untuk melakukan pendataan PWS. Berarti di sini kerjasama semua kita para bidan yang ada di lintas puskesmas, yaitu puskesmas pembantu. Yang kedua, puskesmas disusun PWS KIA tingkat puskesmas per desa, dan di kabupaten dinas disusun PWS per puskesmas. Di sini maksudnya ada hubungan antara puskesmas pembantu dengan puskesmas induk dengan dinas kesehatan yang terkait ya. Jadi teman-teman tidak boleh sembarang berbicara, saya kan di sini, tidak. Semuanya, jikalau teman-teman tidak berhasil di desa, teman-teman di puskesmas induk juga tidak berhasil. Pemanfaatan pertemuan lintas program. Penyajian pada pertemuan teknis bulanan atau mini lokakarya puskesmas dan tingkat kabupaten untuk menginformasikan hasil yang telah dicapai, identifikasi masalah, merencanakan perbaikan, serta menyusun rencana operasional periode berikutnya. Di sini, jikalau ada kendala, bahkan jikalau sudah ada hasilnya, biasa itu sekali sebulan di akhir bulan kita akan melakukan lokakarya mini. Di lokakarya mini itu apa program kedepannya yang menyebabkan terjadi hal yang tidak diharapkan tadi dari PWS KIA itu. Makanya ada plan ke depan, merencanakan apa kegiatan apa sehingga kegiatan tersebut bisa terlaksana. Yang berikutnya, pemantauan PWS KIA untuk meyakinkan lintas sektoral. Maksudnya PWS disajikan serta didiskusikan pada pertemuan lintas sektoral di tingkat kecamatan dan kabupaten kota untuk mendapatkan pemecahan masalah dengan motivasi dan penggerakan masyarakat. Berikutnya, sistem pencatatan dan pelaporan. Di sini sistem pencatatan dan pelaporan itu bisa dilakukan seperti yang saya sampaikan tadi, jikalau ada jenis datanya, sumber datanya, sehingga terjadi pelaporan dan proses penerapan PWS KIA.
Jikalau di sini jenis datanya, mengapa itu data? Ada data sasarannya, kira-kira berapa? Jadi kita bisa masukkan, jikalau tercapai berarti bagus ya. Di sini teman-teman bisa baca sendiri jenis data, sumber data, dan dari hasil jenis data, sumber data, kita buat pelaporan. Dari hasil pelaporan itu kita boleh menerapkan proses penerapan PWS KIA-nya. Monitoring dan evaluasi kegiatan pelayanan kebidanan. Di sini kita bisa memonitoring itu melihat dari register kohor ibu. Di sini meliputi register kohor bayi. Atau adik-adik pernah lihat register kohor ibu kah tidak? Pernah Bu. Oh iya. Nanti adik-adik jangan salah mempersepsikan antara KMS dengan kohor. Ya, di sekarang kalau yang terbaru kohor bayi beda, kohor balita beda ya. Itu sedikit tentang PWS KIA. Harapan kita dari materi di sini adik-adik mengerti apa itu PWS, apa itu data sasaran, apa itu rencana ke depan planningnya, dan hasil kegiatannya, apa yang kita harapkan dari hasil kegiatan. Ada yang mau bertanya? Ya, terima kasih adik-adik sudah mengerti semua karena sudah pernah turun ke lapangan. Terima kasih. Harapan saya ke depannya adik-adik bisa mengikuti mata kuliah berikutnya yang saya sampaikan. Mungkin saya akan masuk 2 minggu berikutnya. Minggu depan mungkin teman saya satu tim yang kemarin sudah masuk. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi buat adik-adik semuanya. Pagi Bu. An empty street, an empty house, a hole inside my heart.